Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz ingin sampaikan satu kisah kepada kalian. Ustadz ingin mengkisahkan kepada kalian satu kisah yang menarik, satu kisah kepahlawanan, satu kisah yang sangat heroik bagi umat Islam. Kita tahu nama-nama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khadijah, Aisyah, Khalid bin Walid, dan sederet nama-nama populer lainnya. Mereka adalah nama-nama yang telah menyumbangkan perannya, mengorbankan apa saja, memperjuangkan Islam hingga Islam bisa sampai kepada kita, hingga Islam masih ada sampai saat ini. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menghilangkan peran dan jasa mereka, ada nama-nama juga yang tidak terkenal. Ada sosok-sosok, tokoh-tokoh yang tidak terkenal, bahkan tidak diketahui namanya, yang memberikan andil, memberikan perannya, memberikan jasanya untuk Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah kepahlawanan, ini adalah kisah heroik yang akan menggugah semangat kalian, menggugah identitas kalian sebagai seorang pemuda dan pemudi muslim yang siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Ghulam Majhul, kisah anak muda yang tidak diketahui. Ghulam artinya anak muda, Majhul artinya tidak diketahui. Iya, karena memang anak muda ini tidak diketahui siapa namanya, orang tuanya siapa. Yang hanya diketahui adalah bahwasanya anak muda ini berasal dari kabilah Al-Asti. Yang diketahui anak muda ini berasal dari kabilah Al-Asti. Ingat, tidak diketahui namanya, tidak terkenal, tidak populer, tapi dia memberikan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela Islam. Ini adalah kisah kepahlawanan Ghulam al-Majhul. Kisah ini bermula ketika pasukan kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi. Ada yang berpendapat pasukan kaum muslimin berjumlah 24.000 orang, ada yang mengatakan 32.000 orang, ada yang mengatakan 24.000 pasukan kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi. Ada yang berpendapat kaum muslimin berjumlah 32.000 melawan 500.000 pasukan Romawi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kaum muslimin secara jumlah pasukan, secara kuantitas itu kalah jumlah dibandingkan pasukan Romawi. Kita tahu perang-perang zaman dahulu, sebelum perang itu berkecamuk, maka akan terjadi perang tanding akan terjadi perang tanding terlebih dahulu, satu lawan satu. Pasukan kaum muslimin sudah bertemu dengan pasukan Romawi. Ini adalah awal mula perang Yarmuk. Ingat, ini adalah awal mula perang Yarmuk. Lalu tiba-tiba satu orang prajurit Romawi berbadan tinggi besar keluar dari barisannya dan mengatakan, hal min mubaris, adakah yang mau satu lawan satu? Adakah yang mau melawan aku sekarang? Kebiasaan perang zaman dahulu didahului dulu dengan perang tanding, satu lawan satu. Nah, dari sekian kaum muslimin yang jumlahnya ada yang mengatakan tadi 24.000, ada yang mengatakan 32.000, itu muncul satu anak muda dengan berlari, kemudian menghampiri komandan tertinggi kaum muslimin, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Anak muda ini usianya di bawah 20 tahun. Ingat, anak muda ini usianya di bawah 20 tahun. Dia mendatangi panglima tertinggi kaum muslimin, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, dan mengatakan, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, sesungguhnya aku ini sudah bertekad di dalam hatiku bahwasanya aku akan memerangi setiap musuhku dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau, wahai Ubaidah, mengizinkanku untuk menghadapi orang Romawi itu? Perkataan anak muda ini membuat hati Abu Ubaidah bin Jarrah terguncang.
gembira, terguncang sekaligus bergembira. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah pun mengizinkan anak muda ini untuk melawan prajurit Romawi itu. Maka melangkahlah anak muda ini yang tidak diketahui namanya ini, yang usianya masih belum 20 tahun atau di bawah 20 tahun ini, berjalan menuju orang Romawi atau prajurit Romawi yang sudah menunggu. Prajurit Romawi ini tinggi besar. Ketika berjalan itu kemudian menuju prajurit Romawi itu, anak muda ini kemudian berhenti dan kemudian menengok lagi dan berkata melihat Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu mengatakan, "Wahai Ubaidah, sesungguhnya aku ini bertekad untuk mendapat kesyahidan. Maka apakah engkau ada pesan yang bisa aku sampaikan? Apakah engkau akan menitip pesan yang bisa aku sampaikan nanti kepada Rasulullah SAW?" Karena Rasulullah SAW ketika terjadi perang Yarmuk, Rasulullah SAW sudah wafat, karena ini di zaman Umar bin Khattab. Ingat, ini di zaman Umar bin Khattab. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah pun menangis, lalu mengatakan kepada anak muda ini, "Sampaikan salamku dan salam kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jazakallah khairal jaza. Jazakallah khaira. Ya Rasulullah, pasti Allah membalasmu. Dan sesungguhnya hari ini kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami." Apa yang Allah janjikan kepada kaum muslimin pada waktu itu? Yang Allah janjikan kepada kaum muslimin pada waktu itu adalah sesungguhnya bertahun-tahun sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya, kaum muslimin sudah diberitakan bahwasanya mereka akan menaklukkan Romawi dan Persia, dan inilah saatnya bahwasanya Romawi akan ditaklukkan. Berjalanlah anak muda ini menghampiri prajurit Romawi yang sudah menunggunya di tengah medan. Lalu anak muda ini pun bertarung, memainkan pedangnya, seolah dia ini memang seorang prajurit yang sudah terlatih. Lalu dibunuhlah satu prajurit Romawi ini. Diambillah senjata prajurit Romawi ini beserta tunggangannya, diambil kemudian dilemparkan atau diberikan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin pun kemudian semuanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anak muda ini kemudian berjalan lagi menuju pasukan Romawi dan mengatakan, hal min mubaris, adakah yang mau melawanku? Ada yang siap atau mau satu lawan satu? Kemudian muncullah prajurit Romawi kedua yang tinggi atau postur badannya tak kalah dari yang pertama yang sudah dibunuh oleh anak muda ini. Lalu anak muda ini pun menumbangkan prajurit Romawi yang kedua ini yang menantangnya. Lalu kemudian datang prajurit Romawi yang ketiga, ditumbangkan lagi. Datang lagi prajurit keempat, ditumbangkan lagi. Kemudian datang prajurit Romawi yang kelima. Disinilah kemudian anak muda ini mendapatkan apa yang sudah menjadi tekadnya, yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semangat anak muda ini, kepastian tekadnya, dan mampu mengalahkan 4 prajurit Romawi sebelum dia kemudian ditumbangkan dan mendapatkan kesyahidan di prajurit Romawi yang kelima. Anak muda ini sudah memompa semangat kaum muslimin. Apa yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 24.000 pasukan kaum muslimin melawan 200.000, kurang lebih 1 orang kaum muslimin jika dibuat perbandingan akan melawan 8 sampai 10 orang pasukan Romawi. Tetapi apa yang dilakukan anak muda ini kemudian memompa semangat kaum muslimin. Kaum muslimin bertakbir. Pasukan Romawi terkejut. Anak muda ini 1 orang bisa mengalahkan 4 prajurit mereka. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kalian tahu kemudian berkecamuklah perang, terjadilah perang antara kaum muslimin dan orang Romawi di lembah Yarmuk ini, Battle of Yarmuk atau perang Yarmuk. Dan kesudahannya adalah kemenangan dari kaum muslimin, kemenangan kaum muslimin mengalahkan
orang-orang Romawi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah kepahlawanan anak muda ini? Dari anak muda yang tidak diketahui ini, tidak diketahui namanya, tapi dia memberikan peran besar bagi umat Islam. Bahkan kemudian Islam bisa kita rasakan sampai sekarang, dan memberikan, kalau secara langsung anak muda ini kemudian bisa memompa semangat kaum muslimin di perang Yarmuk. Anak-anakku sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu nama-nama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, atau Khalid bin Walid, atau Salahuddin Al-Ayyubi, atau Harun Ar-Rasyid, atau Muhammad Al-Fatih. Ya, mereka nama-nama populer, memberikan perannya, memberikan jasanya, mereka adalah pahlawan-pahlawan Islam. Tentunya tidak hanya kepada mereka kemudian semuanya dikembalikan, karena memang ada orang-orang yang tidak diketahui namanya, orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya, tapi telah memberikan peran besar. Ingat, inti kepahlawanan itu, sifat kepahlawanan itu ada 3. Satu adalah mau berjuang, dia adalah berjuang. Kemudian sifat kepahlawanan yang kedua adalah berkorban, dan sifat kepahlawanan yang ketiga adalah ikhlas, tidak ingin terkenal. Jika kemudian ada nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya kemudian terkenal, ya itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Tetapi ada orang-orang, sosok-sosok, tokoh-tokoh yang memang tidak terkenal, tetapi telah memberikan perannya dan jasanya untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu peristiwa 10 November ketika arek-arek Surabaya mempertahankan kemerdekaan melawan pasukan sekutu. Yang kita tahu nama Bung Tomo. Tapi tahukah kita nama-nama 20.000 arek-arek Surabaya yang gugur di peristiwa 10 November itu? Pertempuran bahkan berjalan selama 3 minggu. Atau di Perang Jawa. Di Perang Jawa kita tahu nama-nama seperti Pangeran Diponegoro, Sentot Ali Basyah, kemudian Kiai Mojo. Tapi apakah kita tahu nama-nama 7.000 pasukan muslimin yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, yang 7.000 itu gugur di Perang Jawa yang berjalan selama 5 tahun? Kita tidak tahu nama-nama mereka, kita hanya tahu nama-nama besarnya, tetapi kita tidak menafikan dan menghilangkan atau melupakan peran dari orang-orang yang memang tidak terkenal namanya, tidak terkenal sosoknya, asal-usulnya, tapi memberikan peran besar. Ingat, keikhlasan kepahlawanan itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama adalah berjuang, yang ketiga adalah yang kedua adalah berkorban, yang ketiga adalah harus ikhlas. Buat apa orang berjuang, buat apa orang berkorban, tapi kalau dia ingin populer, ingin terkenal, ingin disebut-sebut namanya, makanya harus ikhlas. Tak peduli apakah namanya akan terkenal atau tidak nantinya, yang jelas dia berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Islam. Itulah kisah kepahlawanan dari satu anak muda yang tidak diketahui namanya. Semoga kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan meneladani anak muda ini. Siapapun kita tidak perlu terkenal untuk memberikan peran. Kita tidak perlu dilihat untuk bisa memberikan apa yang bisa kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.